Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dari semester 2B. Di sini saya akan mencoba mereview kembali materi pada pertemuan ke-15 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridhayandi SMH. Jadi pada pertemuan ke-15 materinya tentang alasan penghapusan pidana. Yang dimaksud dengan alasan penghapusan pidana adalah alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Nah, selain ada alasan penghapusan pidana, ada juga yang dinamakan dengan alasan pembenar, di mana alasan pembenar ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada alasan pembenar umum, ada alasan pembenar khusus, dan ada alasan pembenar di luar undang-undang. Alasan pembenar umum itu ada 4, yaitu daya paksa yang diatur melalui pasal 48 KUHP, ada juga bela paksa atau nude word yang diatur dalam pasal 49 KUHP, dan ada juga melakukan perintah undang-undang yang diatur dalam pasal 50, dan ada juga perintah jabatan yang sah yang diatur dalam pasal 51. Selain ada alasan pembenar, ada juga alasan pemaaf. Yang dimaksud dengan alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum itu tidak dipidana. Lalu ada juga daya paksa. Nah, daya paksa ini dibedakan menjadi 3, yaitu daya paksa antara 2 kepentingan, daya paksa antara kepentingan hukum, dan yang ketiga ada pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Contohnya, misalnya dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda di waktu yang bersamaan. Begitu. Lalu yang selanjutnya ada bela paksa atau nude word. Bela paksa ini diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapusan pidana atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yang pertama itu perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan dilakukan karena ada serangan yang mendadak. Yang ketiga, perbuatan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau kesusilaan sendiri dan orang lain, dan yang ketiga ada harta benda sendiri dan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan atau kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.